ketemu lagi dengan Miss Novita. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami masih bisa sama-sama datang beribadah meskipun hanya di rumah. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sring. Oke, nah kasih Tuhan itu tidak pernah ada habis-habisnya. Jadi kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita tidak boleh lupa kalau Tuhan selalu baik kepada kita setiap hari, setiap saat. Nah, sekarang karena Tuhan sudah sayang sama kita, kita juga mau dengar apa kata Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengarkan kata Tuhan? Kalau sudah, yuk kita bilang musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yeay. Nah,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita lipat tangan kita dan kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita lipat tangan dan kita nyanyi sama-sama ya. memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk apa, coba bisa dengar? Wih, pinter. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa Miss gak dengar yang kencang? Wih, benar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo semua adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Miss kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih boleh berkumpul, beribadah Tuhan, sekalipun masih melalui online. Namun kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, pimpin kami, berikan kami hati yang mendengar dan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah adik-adik tahu nggak? Biasanya kalau di bulan Desember, ini sudah bulan Desember ya, bulan 12, biasanya kalau di bulan Desember itu kita akan merayakan apa? Ayo, hari apa yang paling kita tunggu-tunggu kalau di bulan Desember? Benar sekali, di
bulan Desember kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, itulah yang disebut dengan hari Natal. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak lahir ke dunia, maka kita tidak akan bisa merayakan hari Natal. Seperti pada waktu sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, orang-orang cuma bisa menunggu. Kapan ya Tuhan Yesus akan lahir? Kapan ya Juru Selamat itu akan datang? Kapan ya Sang Penebus itu akan dilahirkan ke dunia ini? Semua itu tidak ada yang tahu waktunya. Pada waktu itu semua hal masih menjadi rahasia bagi Allah. Hanya Allah sendiri yang tahu. Allah sendiri satu-satunya yang menyimpan rahasia itu dengan rapat, yang tahu kapan Yesus akan dilahirkan ke dunia. Sampai pada suatu hari Allah memberitahukan rahasia ini kepada 2 orang. Nah, akhirnya Allah menyampaikan, memberitahukan rahasia ini kepada 2 orang. Ayo, adik-adik mau dengarkan rahasianya? Yuk semuanya kita persiapkan hati kita dengarkan rahasia apa yang Allah sampaikan kepada 2 orang ini. Dan siapa 2 orang ini? Di sebuah kota yang bernama Nazaret, tinggallah seorang anak gadis, anak perempuan yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu menaati perintah Tuhan. Anak perempuan ini bernama Maria. Nah, Maria ini di Nazaret tinggal bersama dengan papa dan mamanya. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata Maria ini juga akan segera menikah. Dia akan segera menikah dan tidak tinggal lagi dengan papa mamanya. Tapi siapa ya yang akan menikah dengan Maria? Laki-laki mana ya yang akan menikah dengan Maria? Nah, Maria ternyata akan menikah dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Yusuf ini juga begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu mencintai Tuhan dan selalu menaati semua perintah Tuhan. Maria dan Yusuf adalah 2 orang yang sama-sama begitu mencintai Tuhan dan yang mereka yang selalu menunggu-nunggu kelahiran, kedatangan seorang juru selamat bagi dunia ini. Nah, lalu suatu hari ketika Maria sedang seorang diri berdiam di rumah, tiba-tiba malah Maria kedatangan seorang tamu. Dan tamu ini bukan tamu sembarang tamu, tapi tamu ini adalah seorang tamu yang begitu istimewa. Tamu ini adalah tamu dari surga. Ya, tamu ini adalah malaikat Tuhan. Malaikat yang datang dari surga yang menyampaikan pesan dari surga untuk Maria. Malaikat hadir di tengah-tengah Maria dan berkata kepada Maria, "Salam bagimu, hai Maria. Engkau mendapatkan berkat daripada Tuhan." Maria sangat terkejut. Ia tidak mengerti apa maksud dari malaikat. Maria cuma berdiam diri. Dia bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu malaikat pun berkata, "Juru selamat yang telah lama dinantikan akan segera lahir ke dunia. Dan Allah telah memilih kamu, Maria." Ketika Maria mengangkat wajahnya, ternyata malaikat itu sudah pergi. Maria tinggal seorang diri di rumah. Di dalam ketakutan dan kebingungannya, Maria mulai memikirkan apa yang malaikat itu katakan tadi. Semua kata-kata malaikat itu terbayang-bayang di dalam pikirannya Maria. Aku akan melahirkan seorang juru selamat.
aku akan melahirkan seorang juru selamat yang sudah Tuhan janjikan bagi dunia ini. Ini adalah suatu rahasia besar dari Allah bagiku. Suatu rahasia yang harus aku jaga dengan benar. Dan Maria tidak memberitahukan rahasia ini kepada siapapun, bahkan termasuk kepada Yusuf. Maria menyimpan rahasia ini sendiri tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui dirinya. Yusuf yang pada saat itu belum tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwasanya Maria akan segera melahirkan. Dia tidak tahu. Tapi hari demi hari Yusuf bingung. Kenapa ya perut Maria kenapa semakin besar ya? Perut Maria kenapa terus membesar dan membesar? Apa Maria sedang hamil ya? Tapi bagaimana mungkin Maria hamil, kata Yusuf. Kami kan belum menikah, pikir Yusuf. Sampai pada suatu malam, di dalam kekhawatiran Yusuf, di dalam kecemasan Yusuf, ketika Yusuf merasa khawatir, takut, aneh, heran, di dalam tidurnya, malaikat hadir di dalam mimpi Yusuf. Pun berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan takut, karena anak yang akan Maria lahirkan adalah anak Allah. Kata malaikat kepada Yusuf di dalam mimpi Yusuf, jangan takut dan jangan sedih Yusuf, karena Maria sedang mengandung anak dari Allah. Dia akan melahirkan Yesus sang juru selamat. Yusuf terkejut. Dia terbangun dari mimpinya. Ternyata ini rahasia besar yang selama ini Maria sembunyikan dariku. Yusuf berkata, ternyata Maria akan melahirkan seorang anak dari Allah, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini, dan aku dipercayakan untuk menjadi bapa yang akan mengurusnya, kata Yusuf. Yusuf begitu bahagia untuk kepercayaan yang Tuhan berikan ini. Setelah mereka menikah, Maria dan Yusuf dengan begitu sukacita menantikan kelahiran sang juru selamat yang Tuhan percayakan melalui Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf begitu bersyukur karena Tuhan mempercayakan rahasia besar ini kepada mereka berdua. Dan mereka dengan sukacita setelah mereka menikah, mereka dengan sukacita menunggu kelahiran dari sang juru selamat melalui Maria dan Yusuf untuk membesarkan sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah tahu kan kabar rahasia yang tadi ingin disampaikan? Nah, benar, kabar rahasia itu adalah kelahiran sang juru selamat. Dan juru selamat itu sekarang sudah lahir, yaitu Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia ini, yang sudah Tuhan siapkan untuk menebus kita dosa-dosa manusia yang berdosa ini. Lalu siapa dua orang yang dipercayakan Allah untuk menerima rahasia besar ini? Benar, Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah dua orang yang Tuhan percayakan pertama kali untuk mengetahui rahasia besar ini. Rahasia tentang kelahiran sang juru selamat. Jadi adik-adik, kita harus belajar seperti Maria dan Yusuf yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan, yang juga selalu mempercayai semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, termasuk
ketika Tuhan mempercayakan rahasia besar itu kepada mereka, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat, kepada Maria dan Yusuf, mereka juga dengan taat untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus bersyukur karena pada saat ini Juru Selamat itu telah lahir bagi kita. Sang penebus itu telah datang untuk kita. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini untuk Miss, untuk adik-adik, untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita, para manusia ini. Nah, adik-adik, jadi kita harus bersyukur dan kita harus berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah mendatangkan Sang Juru Selamat itu bagi kita, sehingga kita bisa dekat dengan Bapa, kita bisa datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa kepadanya, padahal kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Allah datang untuk menyucikan dosa kita melalui Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, di perayaan Natal yang akan kita nantikan ini, kita harus selalu ingat Sang Penebus itu, Sang Juru Selamat itu telah lahir untuk kita semua, untuk Miss, untuk adik-adik semua, untuk semua orang di dunia ini. Ayo kita mau bersyukur untuk semua itu. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk Sang Juru Selamat yang sudah dilahirkan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Atas kasih-Mu, Engkau memberikan penyelamatanmu bagi kami melalui Sang Juru Selamat, melalui kelahiran Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan pada kami melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sang Juru Selamat yang Tuhan berikan kepada kami semua adalah kemurahan daripada-Mu ya Allah. Dan kami juga seperti Maria dan Yusuf yang selalu taat kepada semua perintah Tuhan yang sekalipun mungkin tidak kami mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin lagi mencintai Tuhan, ajar kami untuk semakin lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah tahu rahasia besar itu dari Allah, yaitu kelahiran, kedatangan Sang Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu sudah lahir bagi kita, bagi adik-adik, bagi Miss, bagi seluruh dunia ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai, tapi Miss mau kasih info buat adik-adik semua. Dicatat ya, jangan sampai kelupaan, jangan sampai kelewatan. Nah, minggu depan, tanggal 13 Desember, ya, kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu bersama-sama. Ya, jadi minggu depan tidak ada ibadah di jam 8.45 pagi, tetapi ibadah kita ya premier YouTube akan dibuka itu jam 5 sore ya. Jadi adik-adik persiapkan diri, kita mau beribadah bersama-sama memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi persiapkan dirimu, persiapkan apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan, kamu mengikuti ibadah dengan baik. Ingat ya, minggu depan tanggal 13 Desember jam 5 sore ya. Jangan kelewatan karena ada sesuatu yang surprise buat adik-adik semua ya.
Jadi siapkan dirimu, mari sama-sama kita menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, catat ya. Sekian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.